Menjadi anggota Paskibraka Nasional adalah hal yang tidak mudah. Berbagai usaha dan perjuangan dilakukan untuk menyukseskan pengibaran bendera di Istana Negara. Seperti halnya Bintang Wirasatya RA, lahir di kota Palembang 28 November 16 tahun lalu. Anak pertama dari pasangan Bapak Reksen Arisandi dan Ibu Novita Dinasari, terpilih sebagai Komandan Pasukan 8 Paskibraka Nasional 2023 pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, 17 Agustus 2023 lalu di Istana Negara yang disaksikan jutaan pasang mata. Berbagai pelatihan dan penghargaan diterima oleh Bintang, di antaranya penghargaan dari Kaskogartap 1 Jakarta dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Inilah Bukan Basa-basi bersama Bintang Wirasatya. Pemirsa, cita-cita dan harapan yang sulit untuk digapai adalah ketika kita tidak mendasarinya dengan disiplin, kemauan, dan juga kerja keras. Ketiga hal itulah yang dipegang teguh oleh seorang Bintang Wirasatya, Komandan Pasukan 8 Paskibraka Nasional 2023 dari Kota Palembang. Ikuti perbincangan saya selengkapnya bersama Bintang di Bukan Basa-basi. Baik pemirsa, saya sudah bersama Bintang. Halo Bintang. Halo, apa kabar Bintang? Alhamdulillah baik Kak. Wah, terima kasih ya sudah bisa ngobrol-ngobrol nih hari ini, luar biasa. Pastinya kita penasaran sekali dengan ceritanya Bintang, pengalamannya Bintang saat kemarin sesuai dengan namanya menjadi bintang di dalam upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara 17 Agustus 2023 lalu. Tapi sebelum kita tahu gimana sih ceritanya Bintang selama mungkin pelatihan di sana sampai akhirnya eksekusi ya upacara di Istana Negara, kita mau tahu dulu. Mungkin sebelum-sebelumnya nih Bintang, apakah dari dulu itu memang mau jadi seorang anggota Paskibra atau gimana? Bintang terinspirasi dari SMA Kak. Dari SMA? Iya, jadi di SMA Bintang mengikuti ekskul Paskibraka di SMA. Nah, pas di SMA itu Bintang kan mengikuti latihan-latihan. Pas latihan itu sambil nonton TV kan bisa melihat kakak-kakak yang tahun-tahun lalu mengibarkan bendera. Iya. Wah, Bintang di situ kayak menginspirasi Bintang. Kayak Bintang merasa bagaimana kalau Bintang di bagian itu. Betul. Nah, pada saat itu juga Bintang mengikuti latihan dengan serius dan secara maksimal. Oke, jadi awalnya terinspirasi karena ngelihat dari layar kaca juga ya? Iya, Bintang, dari ya? layar kaca. Dari layar kaca juga. Ini Bintang kan dari SMA Negeri 1 Palembang. Kota Palembang Ya. ya. Apakah sebelum-sebelumnya juga ada nih yang sama di posisi Bintang juga mewakili Kota Palembang di Istana Negara? Sepertinya mungkin sudah ada Kak, tapi itu beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang Iya. lalu ya. Jadi sampai akhirnya tahun 2023 ini Bintang mewakili Kota Palembang gitu kan ya. Iya. Nah, kalau ngelihat nih, apakah dari sebelum-sebelumnya itu atau dari orang tua itu mengarahkan atau mewajibkan Bintang untuk ikutan yuk Paskibra gitu atau gimana? Kalau untuk orang tua tuh mendukung juga Kak, apa kemauan anaknya, tetapi itu mendukung yang baik. Iya. Ya, jadi Bintang dengan dukungan orang tua dan doa-doa juga, Bintang mengikuti tes untuk menjadi Paskibraka. Jadi awalnya memang karena dapat dukungan dari orang tua dari ya, orang tua. doa restu. Karena kalau kita berkegiatan tapi nggak dapat dukungan dari orang tua Ya, tuh itu kurang kayak- afdol ya, gitu ya Bintangnya. Nanti ada kenapa-kenapa ya. Iya, betul. Nah, kalau pada saat sebelum-sebelumnya nih, ini kan dari sekolah dulu gitu ya, sampai akhirnya bisa mungkin ke Kota Palembang ya, Paskibra Kota Palembang. Nah, itu kan pasti ada perjalanan-perjalanan Ya, gimana tuh? ada rangkaian-rangkaian tes. Rangkaian-rangkaian tesnya itu gimana tuh pada saat itu Bintang? Pada saat itu Bintang dites dulu di tingkat sekolah Kak, untuk menjadi perwakilan dari SMA Negeri 1 Palembang. Setelah itu Bintang lolos di tingkat sekolah dan masuk ke tingkat kota. Pada saat di tingkat kota itu kami dites dari berbagai macam sekolah, itu mengirimkan perwakilan masing-masing. Ada yang perwakilannya 4, pokoknya itu 1 putra 1 putri. Nah, jadi pas tes di kota, Bintang sudah tes. Itu tesnya ada berbagai macam Kak. Yang pertama tes intelijensia umum dan TIU, wawasan kebangsaan. Nah, di situ juga ada tes Samapta. Samapta itu seperti lari 12 menit, sit up, push up,
dan backup. Nah, misal di wawasan kebangsaan tadi minimal nilainya 70, Kak. Misal kita di bawah 70, itu udah pasti pulang. Udah pasti pulang. Ya, pas sudah tes ternyata Bintang lulus, Kak. Bintang dinaikkan ke tingkat provinsi dan pusat. Di tingkat provinsi itu sekalian untuk mengambil ke tingkat pusat. Pas di tingkat provinsi itu kami dites di Hotel Swarna Dwipa di dekat Kambang Iwa. Di Kambang Iwa. Kami dikumpulkan dari berbagai macam kota di Sumatera Selatan. Di situ juga kami dites seperti yang tadi di kota, tetapi lebih ketat. Lebih ketat lagi ya? Kami diulang dari awal lagi, Kak. Tes kesehatan semuanya diulang dari awal. Dan itu sangat-sangat ketat, Kak. Nah, persaingannya. Ini penasaran nih, kalau untuk menjadi anggota Paskibra tadi kan emang seleksinya ada penilaian-penilaian khusus ya. Tapi kalau misalnya untuk secara akademisnya, apakah ada kriterianya tersendiri gitu Bintang? Misalnya harus berprestasi di sekolah juga, di bidang akademisnya atau gimana? Kalau itu tidak sih, Kak. Tidak harus ada, tetapi kita tuh kayak harus memenuhi kriteria yang dicari oleh panitia. Apa tuh kriterianya? Kriterianya itu yang pasti postur badan harus masuk dan ada minimalnya perempuan dan laki-laki itu ada. Oh, ada kriteria minimal masing-masing. tingginya ya. Nah, kalau untuk perempuan berarti tinggi badannya minimal? Kurang lebih kalau kemarin 165 kalau 165. ya. Kalau laki-laki? 175. 175. Ya, Jadi atau 170 kemarin. Oke, jadi dari situ dilihat juga dari postur tubuh. Apakah yang lain-lain juga? Misalnya tadi kan ada tes fisik juga gitu ya? Nah, itu juga dilihat, Kak. Kalau dia tuh dilihat, itu semuanya digabung, dicampur. Misalnya push up sama larinya dapat berapa, nanti dihitung, dimasukkan ke dalam rekap nilai. Nanti semuanya digabung dan di situ ada rankingan juga. Oke, itu kan tahapnya banyak sekali ya Bintangnya. Terus juga ternyata ada tes fisiknya. Nah, apakah dari awal Bintang pada saat mau mengikuti Paskibra ini, apakah sudah tahu nih bahwa tesnya tuh sedemikian rupa panjangnya dan sulitnya? Kalau tesnya itu Bintang taunya pas SMA aja, Kak. Tapi kalau untuk masalah fisik atau lari 12 menit, Bintang sudah mempersiapkan dari tahun 2020. Itu pada saat corona, karena waktu itu badan Bintang over. Bintang waktu itu berat badannya 90 kilo. Wah, sampai sekarang jadinya udah berapa nih? 70 kilo, Kak. 70 kilo, berarti udah kurang 20 kilo. Tipsnya salah satunya juga dari tadi ya, lari. Ya, lari dan mengurangi porsi makan. Porsi makan, pola hidup sehat gitu ya? Ya, olahraga harus rutin, Kak. Oke, setiap hari nih berarti olahraga? Setiap hari olahraga. Apa tuh minimal olahraga yang dilakuin sama Bintang? Minimal kalau Bintang lari, Kak. Lari. Bintang lari setiap hari. Lari setiap hari, keliling-keliling? Ya, keliling-keliling lapangan atau biasanya lari di jalan berapa kali gitu. Kalau misalnya itu kan pada saat Bintang sudah pada saat sudah join ya, berarti di paskib sekolah gitu ya. Nah, itu apakah memang untuk olahraga fisiknya sendiri-sendiri masing-masing aja atau sebenarnya barengan deh sama tim juga nih? Kalau untuk sendiri-sendiri itu dari kita sendiri. Kalau untuk dari tim di sekolah itu pas latihan-latihan aja, Kak. Itu ada juga olahraganya. Oke. Lari juga. Jadi walaupun memang sudah tergabung di satu pasukan gitu ya, di satu pasukan, tapi tetap untuk ketahanan fisik itu masih latihan pribadi juga masih tetap harus digenjot masih tetap ya? harus dilakukan. Oke, baik. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita akan ngobrol gimana cerita-ceritanya Bintang selama persiapan dan juga pelaksanaan upacara bendera di Istana Negara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023 lalu. Tetaplah bersama kami di Bukan Basa-Basi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bukan Basa Basi. Kami masih bersama Bintang. Bintang, tadi kalau di segmen sebelumnya mungkin kita bahas tentang kegiatan-kegiatan ya, ataupun mungkin aktivitas pada saat sebelumnya itu jadi anggota Paskibraka di nasional. Nah, kalau kemarin tanggal 17 Agustus 2023 ini kan Bintang menjadi anggota Paskibraka. Itu gimana tuh perasaannya? Perasaan Bintang yang pastinya senang dan bangga, Kak. Sekaligus bisa membawa nama Sumatera Selatan ke tingkat nasional atau tingkat pusat. Itu kan pasti seneng, bangga, pokoknya campur aduk ya Bintangnya, apalagi karena untuk menjadi anggota dari Paskibraka ini sendiri kan pasti banyak sekali tantangannya. Mungkin tapi sebelum kita tahu tantangannya seperti apa, nah pada saat Bintang terpilih nih, gimana sih awalnya perjalanannya atau rangkaiannya gitu Bintang? Itu pada saat di pendidikan. Pada saat pendidikan itu kami diinapkan di Taman Rekreasi Wiladatika, Kak. Oke. Itu di Depok. Di Depok. Itu di tempat pemusatan dan pendidikan Paskibraka tingkat pusat tahun 2023. Di situ kami dilatih oleh bapak-bapak TNI dan Polri selama kurang lebih 30 hari di Wiladatika. Oke. Di situ kami dilatih semua, Kak. Jadi kami penggerek, pengibar, semuanya kami harus bisa. Oke. Karena kami pada saat itu belum mengetahui posisi apa yang kami dapat pada saat 17 Agustus. Selama 30 hari kami ditempa secara disiplin. Dan beberapa harinya kami dilatih di istana. Oke, jadi totalnya ada 40 hari 40 ya Pak? hari, Kak. 40 Kurang hari lebih 40 hari. dilatih oleh TNI dan juga dari Polri gitu kan ya. Pada saat itu biasanya kan mungkin pada saat di kota dan juga di provinsi itu kan dilatihnya sama ini ya, biasanya sama senior-senior gitu ya. Nah, apa nih perasaan Bintang pada saat dilatih langsung oleh TNI dan juga Polri? Perasaan Bintang itu yang pasti yang senang ya, Kak. Senang bisa dilatih sama bapak-bapak yang lebih Berpengalaman ya tentunya. daripada Bintang. Dan yang pastinya juga itu latihannya juga sangat keras. Apalagi yang melatih tentara dari Pas Pampres, Kak. Oke, dari Pas Pampres Ya, langsung. itu Latihan apa sih yang mungkin pada saat baru kali itu tuh Bintang rasain yang sebelum-sebelumnya tuh belum pernah Bintang alamin? Yang pastinya itu pas langkah tegak maju, Kak. Itu kami tuh dikasih standar langkahnya. Jadi langkah kami itu tinggi, Kak. Oke. Beda sama yang mungkin di tingkat provinsi sama kota itu beda. Langkah kami itu harus rata-rata itu tinggi sekali, Kak. Dibanding sama yang sebelum-sebelumnya ya? Jadi kami harus tinggi dan harus sama semua. Oke, dan itu awalnya itu kan ada banyak ya, di satu pasukan itu kan ada banyak sekali anggotanya. Gimana tuh untuk menyamakannya supaya kalian tuh sama-sama dapat supaya sama-sama serentak gitu? Jadi kami sebelum dilatih langkah tegap, kami dilatih penyamaan langkah, Kak. Jadi di situ semuanya dibariskan dan kami dilatih. Waktu itu tangannya semua di pinggang seperti ini. Jadi yang main itu cuma kaki. Oke. Jadi kami itu disamain kakinya. Iya. Habis itu baru tangan. Oh, jadi dilatih dulu kakinya. Ya, agar derapnya sama-sama serentak. Perempuan dan laki-laki sama? Perempuan laki-laki juga disamakan, Kak. Oh, oke. Wah, ini luar biasa. Ternyata nggak mudah ya. Siap. Kalau misalnya start latihan nih, Bintang. Start tiap harinya itu bangun, terus sampai nanti tidur lagi tuh kegiatannya gimana? Oh, kalau dari pas bangun tidur, kami bangun jam 4 pagi, Kak. Jam 4 pagi? Ya, jam 4 pagi para kakak-kakak pamong dan Pak Lurah itu sudah mengetok di pintu untuk yang Muslim untuk ke masjid dan untuk yang non-Muslim menyesuaikan. Oke. Nah, setelah kami sholat subuh, kami mandi, persiapan memakai baju PDL, habis itu kami olahraga dulu. Sudah olahraga, kami sarapan. Selesai sarapan, kami memulai masuk ke lapangan. Biasanya kami disuruh senam. Oh, ada senamnya dulu ya, tetap ya pemanasan ya? Ya, ada instruktur senamnya. Pas sudah senam, kami mulai mempermainkan apa yang dilatihkan. Di latihan? Iya. Jadi total berapa jam kalau untuk latihan di lapangan? Kalau total itu dari jam 4 sampai jam 5, Kak. Dari jam 4 sampai jam 5 sore. Oh, oke. Dari jam 4 pagi sampai jam 5 sore itu selesai? Baru selesai dan balik lagi ke asrama masing-masing. Asrama masing-masing? Itu pun sudah jam 5 itu kami pulang ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Habis itu persiapan ke masjid.
Oke. Setelah itu makan malam. Pas makan malam, selesai makan malam biasanya ada materi malam, Kak. Apa tuh materinya? Materi dari misalnya ada Bapak Jenderal itu biasanya setiap malam itu ada. Jadi kami itu tidurnya itu biasanya jam 10 itu baru tidur, Kak. Jam 10 Ya, tidur. jam 10 baru tidur. Dan itu berulang selama 40 hari seperti Selama itu terus 40 ya? hari juga. Walaupun kami di istana, kami juga seperti itu, Kak. Di istana pun juga tetap seperti itu tetap polanya? seperti itu. Malah lebih pagi lagi kami, Kak. Jam 3? Kalau jam 3, itu kalau pas di istana kami tetap jam 4. Oh, tetap jam 4. Cuman Pada- latihannya ya, ya, pada saat latihannya. latihannya? Latihannya itu lebih keras, Kak. Karena kakak-kakak pas pampres sudah mulai ikut. Dan di depan juga udah ada para jenderal, menteri. Bahkan hari itu pas geladi kotor ada Bapak Presiden dan Ibu Presiden. Jadi memang benar-benar dipantau ya Bintangnya. Pada saat itu tuh, itu kan pasti kesehatan tuh menjadi yang utama ya. Nah, gimana sih pasukan pada saat itu untuk menjaga kesehatan, masuk Bintang juga gimana? Kalau Bintang menjaga kesehatan, itu seperti kami tuh pola makan itu sudah diatur, Kak. Jadi kami itu ada dokter untuk gizi Oke. agar berat badan kami tidak over. Jadi makan kami itu sudah diatur. Kami juga tidak memegang uang, jadi kami tidak bisa membeli snack. Jadi pola makan sudah diatur di situ. Oke, jadi memang ada dokter gizinya untuk memantau ya, Ya. supaya memang selama dari awal masuk asrama sampai selesai itu semuanya insya Allah sehat-sehat Ya, dan sehat-sehat juga semua. kegiatan upacara juga bisa berjalan dengan lancar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mungkin di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, bukan basa-basi akan kembali. Ada masih menyaksikan bukan basa-basi bersama kami. Ini ada Bintang di sini. Kita akan melanjutkan perbincangan dengan Bintang. Bintang, tadi kalau di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya tentang kegiatan selama di sana, pelatihannya seperti apa, dan pastinya ada banyak sekali pengalaman-pengalaman gitu kan yang didapatkan oleh Bintang. Selain dari pada saat pelatihan yang memang jauh berbeda dengan proses pelatihan di kota maupun di provinsi. Nah, setelah upacara atau setelah kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023 lalu, apa nih yang dilakukan oleh para pasukan ini ya, yang dilakukan pada saat itu? Apakah ada kegiatan-kegiatan misalnya kunjungan kemana atau dan lain-lain? 17 Agustus. Setelah 17 Agustus kami diajak kunjungan oleh BPIP. Oke. Kami diajak kunjungan yang pertama itu kami ke Mabes TNI Angkatan Laut. Kami di situ diajak untuk mengelilingi kapal perang. Kapal perangnya itu yang bernama KRI Banda Aceh. KRI Banda Aceh. Ya, kami di situ diajak bertemu Bapak Jenderal dan bapak-bapak lainnya dia yang ada di sana. Dan di situ juga kami bertemu dengan kakak-kakak taruna Akademi Angkatan Laut. Oke. Dan itu juga yang membuat kami semakin terinspirasi untuk menjadi taruna-taruni Akademi Angkatan Laut. Oke, nah itu kalau ngelihat kan pada saat itu pertama kalinya berarti ya Siap. mengunjungi Mabes TNI AL gitu Ya, kan ya. siap. Apa yang paling mungkin mencuri perhatiannya Bintang pada saat itu? Bintang yang mencuri perhatian Bintang itu pertama sekali itu jenderalnya, Kak. Jenderal ya, kenapa Ya. tuh Bintang? Karena kalau di Palembang Bintang belum pernah melihat secara langsung atau bertatap muka langsung sama jenderal. Oke. Jadi itu yang membuat Bintang kagum ketemu jenderal secara langsung. Oke, nah pada saat itu apakah sempat mungkin jenderal juga memberikan wejangan-wejangan kah, ataukah mungkin sempat ada perbincangan singkat gitu mungkin Atau bersama? tanya jawab. Iya, tanya Oh, jawab iya. dengan jenderal. Yang pastinya ada, Kak, tanya jawab. Bintang kasih salah satu yang pertanyaannya ya, Kak. Waktu itu Bintang juga sempat bertanya
Bintang bertanya, apakah kami Paskibraka tingkat pusat ini mendapatkan apresiasi atau kuota khusus untuk melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut atau Akademi TNI lainnya. Terus apa jawaban dari Bapak Jenderal, itu apresiasi itu ada, Kak. Yang pasti ada, tetapi kita juga tetap harus menjalani tes. Iya. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung masuk pendidikan, jadi kita juga harus berusaha seperti yang lainnya. Tetapi kami ada sudah terlihat ya achievement-nya gitu ya, bahwa sudah pernah lebih unggul dari yang gitu ya. Jadi lainnya. karena sudah pernah mengibarkan bendera di Istana Negara 17 Agustus gitu. Nah, kalau yang dilihat nih dari ini ada medali juga yang dipakai oleh Bintang. Boleh diceritain nggak sebenarnya itu penghargaan apa? Ini penghargaan dari Bapak Jenderal Arka Melvi Karmani SE dari Bapak Kasko Gartap 1 Jakarta. Jadi Bapak Arka Melvi ini pembina pelatihan. Jadi Bapak itu yang membina kami, Kak, selama pendidikan 40 hari itu ketemu terus sama beliau ya? Jadi kami dipantau terus sama Bapak Jenderal ini, Kak. Jadi dipantau terus dan akhirnya diberikan medali ini untuk kenang-kenangan ya, untuk gitu ya? kenang-kenangan dari Bapak Arka Melvi. Nah ini kalau kita ngelihat lagi nih Bintang, pasti kan selain mungkin dari kunjungan ke Mabes TNI AL, apakah ada kegiatan lain yang mungkin menambah wawasan Bintang juga nih sebagai seorang pelajar? Setelah dari Angkatan Laut, Mabes Angkatan Laut, kami juga bertemu Bapak Panglima. Bapak Panglima TNI, dan kami juga berkunjung ke Mabes Polri. Mabes Polri. Pada saat itu kami bertemu dengan Bapak Wakapolri, karena Bapak Kapolrinya sedang ada tugas di luar kota. Dan kami juga di situ ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab juga? Ya, Bintang juga nanya lagi? Ya, Bintang juga nanya. Dengan pertanyaan yang sama tadi? Pertanyaan yang sama, karena tujuan kami di situ sama, ingin menjadi Taruna Akpol dan Taruna Akmil. Jadi Bintang juga di situ terus menyinggung tentang kuota khusus atau seperti nilai plus dari kami. Dan Bapak Wakapolri juga membahas kami mendapatkan apresiasi tersebut. Poin tambahan lah ya, poin tambahan. Mungkin karena sudah terbukti mungkin dari kesehatan, dari fisiknya dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita berbicara sebenarnya cita-citanya Bintang nih, setelah menjadi anggota Paskibra di nasional gitu, itu kan luar biasa sekali ya, bangganya luar biasa. Apakah setelah itu, setelah kunjungan-kunjungan tadi ke Mabes TNI AL, terus juga Mabes Polri, apakah Bintang benar-benar tertarik nih? Apakah ke depannya atau bercita-cita untuk menjadi taruna juga gitu? Ya, Bintang memang sebelum berkunjung ke Mabes TNI sama Polri, Bintang juga memang dari dulu bercita-cita ingin menjadi Taruna Akpol, Kak. Jadi dari dulu memang sudah pengen. Apakah itu yang membuat Bintang juga salah satunya join atau tergabung di Paskib gitu? Ya, itu menjadi salah satunya juga, Kak. Jadi salah faktor satu pendorong. Faktor pendorongnya. Kenapa sih emang menurut Bintang apakah ada kesamaan ya antara dua hal tersebut gitu, atau mungkin ada sesuatu yang bisa melatih mental dan juga fisiknya Bintang di situ? Pas pendidikan juga. Pas pendidikan itu juga melatih mental kita, Kak. Jadi bismillah saja, misal Bintang lulus nanti di Akademi Kepolisian, kami tidak terkejut lagi, Kak, karena kami sudah menjalani pelatihan selama 40 hari itu sedemikian rupanya. Jadi anggapnya juga selama pada saat di Paskib itu juga latihan ya untuk kedepannya kalau jadi taruna ya. Amin, semoga cita-citanya tercapai. Nah, kalau kemarin kan tanggal 17 Agustus 2023 lalu kami menyaksikan secara live tapi di televisi nih Bintang. Sekarang mau dong dengar satu komando yang paling ditunggu-tunggu nih oleh masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Boleh sedikit aja untuk salah satunya ya, Kak? Iya, untuk pemirsa TVRI. Saya akan memberikan sedikit aba-aba yang saya bilang pada saat pengibaran. Boleh, silakan. Buka barisan, jalan. Wow, merinding banget nih pemirsa ngelihat dan juga mendengar langsung ya, ternyata hasil latihan selama 40 hari dan benar-benar ada di depan mata dan juga membanggakan kita sebagai warga Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan khususnya. Semoga cita-citanya Bintang ini juga ke depannya bisa terlaksana dengan berbagai pengalaman yang sudah Bintang raih. Satu pesan Bintang boleh dong untuk teman-teman yang juga mungkin ingin mengikuti jejak Bintang. Silakan. Untuk teman-teman yang ingin mengikuti seleksi Paskibraka tingkat pusat, kota ataupun provinsi, yang pertama kita itu harus disiplin.
kita memulai dari yang rendah dahulu, disiplin. Jika kita disiplin, kita akan yang lainnya kita akan bisa, Kak. Lebih mudah Lebih ya, mudah. insya Allah. Dan untuk teman-teman, jangan lupa belajar. Dan yang pasti kesehatan itu juga harus dijaga, Kak. Karena jika kita kekurangan satu atau mohon maaf atau giginya patah atau sedikit goyang ya, dan itu lain-lain. tidak bisa, Kak. Itu juga faktor utama. Dan yang terpenting, restu orang tua dan sholat 5 waktu jangan dilupakan. Oke, itu tadi pesan-pesan dari Bintang untuk mungkin teman-teman dan pemirsa di rumah juga ada yang mau mengikuti jejak Bintang dan juga semoga tahun depan juga bisa mewakili Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan juga di tingkat nasional kembali. Terima kasih Bintang atas waktunya sudah ngobrol-ngobrol juga berbagi tentang cerita kemarin. Semoga sukses dan juga sehat selalu. Dan pemirsa, telah tadi perbincangan kami bersama Bintang dan akhirnya saya Narisha Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.